Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, suara saya terdengar ya, masih? Iya, Pak. Oke.
Nah ini kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Oke, jadi hari ini kita presentasi ya, kalian presentasi sudah siap ini Nur Fadila sama Fahri? Kalau saya PPT-nya belum siap, tinggal bab terakhir belum siap. Bab terakhir. Iya. Nanti kalau kita ya kemarin nanti ada. Kenapa? Minggu kemarin saya nggak bisa masuk karena mati listrik sampai dekat maghrib, jadi nggak bisa join. Terus saya juga ini selesainya terlambat karena laptop saya bermasalah, Pak. Jadi kemarin nunggu diperbaiki dulu, jadi baru saya selesain. Tapi ini masih belum selesai, Pak. Iya. PPT-nya. Ya. Oke, nanti kita nunggu dulu aja ya, 10 menit gitu. Ya, Pak. Sampai teman-teman yang lain datang.
Oke, ini sudah ada 5 orang yang bergabung. Ini mungkin bisa kita mulai ini ya. Apa namanya? Jadi minggu lalu kita sudah sepakat bahwa hari ini sama minggu depan nanti kita akan presentasi begitu. Kalian akan coba presentasi dengan apa yang sudah kalian tulis begitu ya. Ada yang mau sukarela maju duluan? Siapa ini? Fahri, ada Risanti, ada Rizal, Nur Fadila, Rizky, Afizah. Ada yang mau mulai duluan? Saya buat absen sebentar ya. Zoom online. Ada yang mau duluan? Oke, absen sudah saya buat. Silahkan bisa absen. Kemudian untuk yang tidak presentasi berarti mengisi nanti Google Form yang sudah saya share di grup gitu ya. Nanti ada nama kalian dan juga siapa yang sedang presentasi. Dan ini mas bentuk apa namanya formnya masih dalam kelompok gitu. Cuman ini kita tulis satu orang gitu ya. Jadi waktu mengisi kelompok yang presentasi tulis saja namanya siapa yang presentasi. Oke. Ada pertanyaan dulu mengenai formnya ini? Jelas? Kalau jelas berarti kita mulai apa namanya presentasi. Ada yang saya tawarkan sekali lagi nih, ada yang mau maju duluan atau diacak? Nggak ada yang mau. Oke, kita acak aja kalau gitu ya. Saya share screen. Ini udah terlihat ini? Sudah? Ini sudah terlihat belum? Sudah. Karena kita acak ya. Nah, di sini kita ambil dari yang ada di Zoom saja. Nggak bisa di-copy ya. Zoom nggak bisa lihat ya. Sebentar. Nggak bisa. Kalau di absen nggak semua kan ya. Di absen ini siapa yang nggak? Fahri nggak ada. Fahri nggak ada. Saya mau ambil, nggak bisa ternyata. Kalau saya share screen, kalau share screen saya ganti, ini kelihatan nggak partisipannya? Yang di sebelah kanannya kelihatan nggak? Mana tadi kok hilang? Nah ini partisipan yang ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Kelihatan?
Udah, Pak. Kelihatan. Oke, nah berarti kita ambil dari sini ya. Ini kalian ingat-ingat ini. Fahri nomor 1, Hafiza 2, Nur Fadila 3, Risanti 4, Riza 5, Rizky 6 ya. Nomor apa ya? Rank integer ya. Rank integer. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang keluar kita uji coba dulu sekali. 4, 2, 1 masuk kan ya. 1 masuk, 6 juga harus masuk. Nah masuk ya. Jadi 1 masuk, 6 masuk. Di antara juga ada. Ini kita run in 1 sampai 6. Ini yang presentasi pertama nomor 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rizky Eka Octavia. Oke, kita mulai. Rizky. Mohon maaf, ini saya laptopnya belum bisa. Itu, Pak. Belum bisa apa? Belum bisa nyala Pak dari tadi. Hah? Belum bisa Kak? Iya, belum bisa join ke Zoom-nya. Ini saya masih pakai HP, Pak. Tulisannya gimana? Dalam? Tulisannya apa? Laptop saya yang memang lagi loading gitu, Pak. Lagi loading. Iya, Pak. Yang lain siapa ini yang mau maju? Kalau nggak ada yang mau, coba lagi ya, kita random lagi. Sekarang udah ada 7. Nomor 2, Hafizah. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Saya stop share, nanti Hafizah langsung lanjut jadi presentasi. Oke? Iya, Pak. Oke ya. Ya, silakan Hafizah, bisa langsung share screen. Izin untuk share screen ya, Pak? Ya, silakan. Kemudian waktunya kita buat 15 sampai 20 menit gitu ya. Sama kayak presentasi proposal dan tugas akhir. Proposal 15, tugas akhir 20 menit. Jadi antara itu boleh waktunya, kemudian kita tanya jawab sekitar 5 sampai 10 menit. Lalu yang lain sesuai dengan yang saya share tadi di grup, silahkan nanti bisa mengisi nilai Hafizah untuk presentasinya. Itu ya, jelas ya? Ya, silahkan Hafizah. Apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Sudah, PPT-nya sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, I'm going to say thank you so much for this special opportunity that Putranto has been given to me, as well as my friends. In here, I want to discuss something about our topic that we've been learning for, that's cryptography berbasis teori coding, yaitu kita membahas tentang McElice Crypto System.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiza, NIM M011938. Without any further ado, let's get started. Jadi yang pertama itu milestone-nya, kita membahas nomor 1 yaitu pengantar kriptografi yang it's divided into a couple of points. Ada private key cryptography yaitu membahas tentang skema one time pad or OTP. Yang kedua ada public key cryptography yang membahas tentang enkripsi RSA, reverse Samur and Edelman. Dan yang ketiga membahas tentang McAleese crypto system. Kemudian yang kedua kita membahas tentang pengantar teori coding. Di situ ada definisi, contoh dan lema. Kemudian ada sifat linear code, yaitu ada matrix generator and matrix parity check, dan ada error detection and error correction. Kemudian yang ketiga, ada McAleese crypto system, yang membahas tentang masalah dan teorema, ringkasan McAleese crypto system, enkripsi McAleese public key, yang terdiri dari matrix scrambler, dan matrix permutasi, dekripsi McAleese private key, dan kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah pengantar kriptografi. So I just make a simple part to be understood. Di sini ada yang namanya sender. Jadi sender ini want to deliver some message ke receiver melalui suatu public channel. Nah, awalnya itu ada kekhawatiran bahwa sender dan receiver itu terkait dengan stealer karena dia akan mencuri message ini. Gitu. Nah, kemudian bagaimana how to overcome it? Nah, ini adalah masalah tentang security yang harus kita carikan solusinya, yaitu ini dengan cara konsep cryptography. Bagaimana how it works cryptography? Yang pertama ada sender, receiver, dan message di tengah-tengah. Sender ini ingin mengirimkan suatu pesan ke receiver, maka di sini kriptografi lah yang bekerja, yaitu sender ke message itu adalah encryption process, dan message ke receiver itu adalah decryption process. Yang mana sender mengirim pesan kepada message itu diwujudkan dalam bentuk plain text, alias ya tulisan yang biasa kita kenal dan orang awam itu tahu gitu. Terus kemudian di sini ada decryption process di mana message itu sudah dikonversikan menjadi ciphertext, kemudian ciphertext itu akan dikonversi lagi menuju ke plain text untuk mendapatkan pesan yang aslinya. Nah, itu namanya adalah decryption process. Untuk encryption process dan decryption process ini membutuhkan suatu kunci, yaitu yang namanya private key yang masing-masing sender dan receiver punya, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke private key cryptography, as known as symmetric key cryptography, karena yang kita tahu namanya itu private, yaitu equal sender sama receivernya, jadi dia itu simetris gitu. Jadi dia menggunakan private key yang sama. Kenapa itu disebut simetrik? Seperti itu. Nah, jadi di sini ceritanya Alice dan Bob saling mengirim pesan. Kemudian mereka berdua ini saling bertukar informasi terkait private key mereka masing-masing yang akan digunakan dalam encryption process and decryption process. Nah, dalam private key cryptography itu sendiri terdapat skema one time pad or OTP. Jadi terdapat n bit binary vector yang dinotasikan sebagai P, yaitu pad, yang merupakan private key Bob dan Alice. Kemudian Alice mengirimkan pesan kepada Bob dengan melakukan penambahan biner modulo 2 dari P dan pesan M, atau yang biasa kita kenal dengan operasi XOR. Kemudian Bob itu akan menerima pesan terenkripsi dari Alice, dan Bob melakukan penambahan dari P yang sama ke pesan yang diterima. Sehingga pesan aslinya hasilnya adalah M, XOR P equal with M. Nah, dari sini pasti ada kekurangannya, yaitu kesulitan untuk menjaga private key. Why? Karena
sender dan receiver itu harus saling berkomunikasi satu sama lain sebelum mereka mengirimkan pesan satu sama lain. Jadi itu akan membutuhkan banyak waktu dan pastinya absolutely itu nggak efisien. Kemudian what's the solution? Maka muncullah sebuah public key cryptography. Kemudian di sini ada public key cryptography as known as asymmetric key cryptography karena public key yang digunakan sender dan receiver itu tidak sama. Jadi kalau yang di sender itu makanya adalah public key, kemudian yang di receiver itu makanya adalah private key. Ceritanya gimana? Ceritanya Alice dan Bob ini mempublikasikan public key, juga menyimpan private key-nya masing-masing. Alice kemudian mengirim pesan kepada Bob. Alice menggunakan public key Bob untuk mengenkripsi pesan. Kemudian Alice mengirim pesan kepada Bob, dan Bob pun menerima pesan yang dikirimkan Alice. Nah, tidak sampai di situ, sudah terkirim, dia harus mengkonversikan dari pesan terenkripsinya Alice ke plain text yang menggunakan private key miliknya Bob. Dalam public key cryptography terdapat enkripsi RSA, yaitu reverse Shamir-Edelman, yaitu itu adalah 3 orang yang mencetuskan enkripsi itu. Nah, gimana? Itu ada Bob memilih 2 bilangan bulat prima yang besar, P dan Q, serta menghitung hasil kali dotnya N sama dengan P kali Q. Kemudian Bob mengambil bilangan prima E untuk Pn sama dengan P-1 dikali Q-1. Sehingga 1 kurang dari E kurang dari Pn. Kemudian Bob ini mempublikasikan NE sebagai public key dengan menjaga PQ sebagai private key. Antara public key dan private key memiliki connection yaitu sebagai N sama dengan PQ. Kemudian Alice ini mengirimkan pesan kepada Bob. Alice mendapatkan public key milik Bob dan Alice menggunakan informasi N beserta E dan mengenkripsi pesan M sebagai M pangkat E modulo N. Kemudian akhirnya Bob menerima pesan dengan menggunakan P dan Q untuk undo eksponen modular. Terus apa sih kelebihan RSA? Kelebihannya adalah RSA ini aman. Karena apa? Karena sulit dalam memfaktorkan N ke dalam P dan Q untuk menghitung Pn. Kemudian untuk kekurangan RSA, yaitu adanya ancaman quantum computer yang dapat menemukan faktor bilangan bulat yang besar. Kelebihan dari public key cryptography itu sendiri, yang pertama adalah key-nya sederhana, what I've said before, karena di sini public key itu kuncinya yang digunakan itu berbeda. Jadi dia tidak butuh waktu dan pastinya efisien untuk tidak usah saling bertukar informasi terkait private key mereka karena di sini yang digunakan adalah public key. Kemudian kelebihan yang kedua adalah sistemnya baik karena new participant yang akan join ke conversation-nya sender sama receiver itu tidak mempengaruhi partisipan yang udah ada gitu. Jadi sistemnya itu nggak ribet gitu. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah kemampuan memberikan sign pesan untuk memastikan siapa pengirim aslinya. Lalu kekurangannya adalah musuh dapat mempunyai informasi untuk melakukan crypt analysis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemecahan sistem kriptosistem. Kemudian we enter at the core object that we're going to talk about, yaitu make Alice cryptosystem. Make Alice cryptosystem menggunakan public key cryptosystem yang memanfaatkan kode error correction sebagai metode enkripsinya. Kelebihannya adalah kemampuan untuk menjawab tantangan, menjawab threat atas crypt analysis, khususnya dalam
kehadiran quantum computer itu. Nah, hal itu menjadi sebab kenapa Michaelis itu it's really influent, especially in quantum computer like this. Kemudian memasuki poin yang kedua, yaitu pengantar teori coding. Yang menjadi sebuah highlight di sini adalah pelestarian informasi, bagaimana cara kita untuk maintain information di situ, yaitu dengan cara error detection dan error correction dari aspek teori coding. Diberikan beberapa definisi. Definisi 2.1 yaitu kode script capital C pada lapangan terbatas script capital A merupakan himpunan bagian dari script capital A pangkat N dengan script capital A dikali sampai dengan A sebanyak N kali. Nah, panjang dari script capital C ini didefinisikan sebagai N. Lapangan script capital A disebut sebagai alfabet dari script capital C. Kemudian contoh 2.2 ada himpunan gamma sama dengan 000, 101, dan 011 yang merupakan kode alfabet 01 dengan panjangnya 3. Kemudian definisi 2.3, suatu word W adalah suatu elemen dari himpunan script capital A dikali dengan A sebanyak N kali. Definisi 2.4, suatu code word C, ada suatu code script capital C adalah word, sehingga C itu merupakan subset dari script capital C. Contoh 2.5, dengan menggunakan gamma yang sama seperti pada contoh, baik 014, yaitu alfabetnya salah, maupun 0001, panjangnya salah, adalah word di gamma. String 010 adalah word di gamma, tetapi bukan suatu code word di gamma. String 011 adalah suatu word maupun suatu code word di gamma. Definisi 2.6, jika suatu code script capital C adalah suatu subruang vektor dari script capital I pangkat N, script capital C dinamakan suatu linear code dengan alfabet script capital A. Definisi 2.7, suatu dimensi K dari suatu linear code itu didefinisikan sebagai suatu dimensi dari script capital C sebagai suatu ruang vektor di script capital A. Contoh 2.8, kode gamma sama dengan 110, 011, 101, dan 000 merupakan linear code dengan dimensi K sama dengan 2. Karena kode dipandang sebagai ruang vektor yang mempunyai basis 110 dan 011. Definisi 2.9, misalkan terdapat X sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, dan Y sama dengan Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn, subset dari script capital A pangkat N, kemudian Hamming distance dari X sampai Y, itu didefinisikan sebagai dhem X, Y, dengan nilai mutlak I dengan catatan XI tidak sama dengan YI. Lemma 2.10, Hamming distance mendefinisikan suatu metrik di script capital A pangkat N. Hal itu untuk X, Y, dan Z, himpunan bagian dari subset dari script capital A pangkat N. Kemudian di sini ada suatu rule-nya. Yang pertama adalah dhem, ketika dhemnya X, Y dengan lebih dari sama dengan 0, dengan dhem X, Y sama dengan 0, itu hanya jika X sama dengan Y. Kemudian yang kedua, dhem X, Y sama dengan dhem Y, X. Kemudian yang ketiga, dhem X, Y ditambah dhem Y, Z lebih dari sama dengan dhem X, Z. Definisi 2.11, Hamming weight dari suatu word W didefinisikan sebagai dhem W 0 pangkat M. Definisi 2.12, minimum distance D dari suatu linear code script capital C adalah minimum dari distance antara code words. Sehingga dapat dituliskan D sama dengan min dhem X, Y, yang mana X, Y itu subset dari
script capital C. Lemma 2.13, minimum distance D dari suatu linear code script capital C dengan script capital A equal with double struct. F2 adalah ekuivalen dengan low stake dari semua word yang ada di script capital C. Definisi 2.14, suatu kode C NKD merupakan linear code dengan length atau panjangnya N dan dimensinya adalah K, maka minimum distance-nya adalah D. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat linear code. Di sini ada matrix generator dan matrix parity check. Suatu linear code merupakan suatu subruang vektor berdimensi K dari script capital A pangkat N. Hal ini berarti code words di script capital C merupakan suatu linear combination dari vektor basisnya K. Maka dengan demikian, satu metode dari mendefinisikan suatu kode melalui penggunaan matriks generator yang dinotasikan sebagai G. Matriks ini mempunyai K baris dan N kolom, dan code words yang akan digenerasikan dengan mengalihkan vektor baris dari panjang K di ruas kanan dengan matriks generator. Contoh 2.15, suatu matriks E sama dengan 11001 01101 00101 adalah suatu matriks generator untuk suatu linear code dengan capital C. Capital C N-nya sama dengan 5 dan K-nya sama dengan 3 dengan script capital A equal with double struct capital F2. Contoh 2.16, suatu matriks H sama dengan 10101 00010 adalah suatu matriks parity check dengan N dikurangi K sama dengan 2 baris dan N sama dengan 5 kolom. Dengan demikian, H merupakan suatu matriks parity check untuk suatu linear code script capital C dengan N-nya sama dengan 5 dan K-nya sama dengan 3 dengan script capital A equal with double struct capital F2. Definisi 2.17, suatu information rate R dapat didefinisikan sebagai R equal with K per N, yang mana information rate ini mendeskripsikan beberapa persentase dari simbol encoding pesan. Kemudian kita masuki pada error detection and error correction. Yang pertama ada error detection. Suatu word itu akan dikirim C subset script capital C melalui suatu noise channel dan 0 kurang dari T kurang dari D error terjadi karena suatu nearest code word untuk C adalah distance D, word yang diterima C accent adalah distance 0 kurang dari T kurang dari D dari C, maka word yang diterima tidak dapat menjadi code word. Sehingga penerima mengetahui suatu error. Maka kesulitan terjadi ketika banyaknya error T lebih dari sama dengan D. Kemungkinan error yang telah terjadi bahwa word yang diterima memang benar-benar code word yang merupakan distance D dari C. Kasus ini maka tidak ada error terdeteksi. Maka suatu linear code dapat mendeteksi setiap T kurang dari D with error. Selanjutnya adalah error correction. Suppose T itu kurang dari sama dengan flooring dimen 1 dibagi 2 error terjadi, maka kita dapat menemukan unique nearest code word-nya. Secara konsep, define bola dengan jari-jari flooring dimen 1 dibagi 2 pada masing-masing code word. Karena code word merupakan suatu jarak yang jauhnya lebih dari flooring dimen 1/2, kita mengetahui bahwa bola-bola ini tidak berpotongan. Maka setiap word dapat ditetapkan sebagai suatu bola yang unik dan code word-nya sesuai. Maka kita pun dapat mengoreksi error. Kemudian, at the end, last but not least, yaitu McEllis Crypto System, di mana McEllis Crypto System ini ditemukan oleh atau pencetusnya adalah Robert McEllis, yang mana fotonya adalah di sebelah kiri. Nah,
McElice Crypto System ini sendiri mempunyai instance, mempunyai konsep, general concept, yaitu untuk memanfaatkan error correction dalam proses enkripsi itu sendiri. Terdapat suatu masalah 3.1 yaitu nearest code word. Misalkan script capital C menjadi suatu linear code N, K yang melintasi double struct capital F key dan G-nya merupakan subset dari double struct capital F dengan key dan N, maka temukanlah suatu code word X subset script capital C di mana D, X merupakan minimal. Masalah yang kedua, masalah 3.2 yaitu penentuan code word dengan weight way. Misalkan script capital C menjadi suatu linear code N, K pada double struct capital F key dan W-nya subset dari double struct capital N, temukanlah suatu code word X subset script capital C di mana X mempunyai weight way. Teorema 3.3, masalah general decoding dan masalah code word dengan weight way merupakan NP-hard. Kenapa? Karena sulit untuk menemukan suatu faktornya. Kemudian ada ringkasan McElice Crypto System. Jadi di sini ada dua orang, yaitu Alice and Bob. Alice and Bob itu mengirimkan pesan satu sama lain, yang mana Alice sebagai sendernya dan Bob sebagai receivernya. Nah, kemudian langkah yang pertama yaitu Bob itu menyiapkan dulu suatu private key, yaitu terdiri dari G, S, sama P. G itu sendiri adalah generator matrix, S itu adalah scramble matrix, and P itu adalah permutation matrix. Yang mana tiga komponen ini akan digunakan Bob untuk mengirimkan suatu pesannya, untuk mengirimkan suatu information kepada Alice supaya Alice itu bisa tahu. Gitu. Nah, kemudian bukan supaya Alice tahu, tapi private key itu sebagai suatu hal yang bisa untuk memecahkan dari plain text, dari ciphertext ke plain text. Bob itu menyiapkan yang namanya ini, Bob's public key, G accent sama dengan SGP dengan T errors. Jadi dia udah seperti apa ya? Istilahnya mengubah itu menjadi bentuk yang enggak sebenarnya, yaitu G accent yang udah dicampur, yang udah dikalikan dengan errornya juga. Nah, public key ini akan diinformasikan kepada Alice. Nah, kemudian dari Alice ini dia ingin mengirim pesan dengan menggunakan Bob's public key itu sendiri, yaitu didefinisikan dengan Y sama dengan J accent kali M plus I, di mana M ini adalah message-nya dan I ini adalah error-nya, vektor error-nya yang akan dipakai. Kemudian dari Alice ini masih dalam bentuk plain text, kemudian dikirim melalui suatu channel. Nah, dalam perjalanannya ini, si Bob itu akan menerima pesan yang sudah terenkripsi dari Alice yang masih berbentuk ciphertext, maka tugas Bob adalah untuk mengkonversikannya ke plain text supaya bisa dibaca, yaitu dengan proses dekripsi, yang mana Y, P inverse itu sama dengan M, J accent plus E dikali P inverse sama dengan M dikali S, GP dikali P inverse plus I dikali P inverse sama dengan M, S, G plus E inverse. Dimana untuk mengembalikannya ke dalam pesan yang semula, itu si Bob itu memakai private key yang udah dia siapin tadi di awal, yaitu ada G, S, and P. Jadi di sini dia kan untuk mengcover into the genuine message, itu di situ kan ada S inverse, maka karena dia punya matrix S itu tadi, dia bisa tahu S itu tuh apa gitu. Jadi
message-nya pun bisa terbaca. Kemudian enkripsi McAleese public key. Di sini enkripsi yaitu tadi pesan yang dikirimkan Alice didefinisikan sebagai Y sama dengan M G aksen plus I, di mana Y ini sendiri adalah suatu public key G aksen miliknya Bob. Nah, G aksen ini merupakan suatu disguised generator matrix yang dia itu melakukan suatu penyamaran. G aksen itu penyamaran dari J-nya yang asli yang udah disiapin Bob tadi gitu. Nah, G aksen ini it contains two matrix, yaitu scramble sama permutation. Nah, gunanya scramble itu sendiri adalah untuk removing particular ciphertext. Karena tadi S-nya itu udah ketemu, maka S aksennya, maka di situ kan masih tercampur dengan error-errornya. Nah, maka tugas Bob itu pakai matrix S itu sendiri untuk removing errors-nya tadi. Nah, kemudian ada permutation matrix, yaitu fungsinya untuk rearranging plain text based on order. Jadi untuk istilahnya mengacak dari plain text itu supaya enggak gampang diketahui orang. Kenapa ini tuh merupakan kebutuhan dan suatu hal yang penting? Karena untuk ini tadi, to disguise G supposed to not be known by the stealer. Yang merupakan G ini tadi berisi suatu crucial infos gitu. Nah, ini adalah matrix scramble, yaitu tahapannya membuat suatu matrix biner, kemudian membalik bits-nya dalam matrix sampai peringkat matrix sama dengan jumlah baris, untuk meyakinkan bahwa matrix merupakan invertible atau mempunyai inverse. Kemudian di sini terdapat suatu sintaksnya yang kita bahas, yaitu di tesisnya Christopher Loring, yaitu memakai aplikasi Sage. Jadi bisa dilihat di kotak itu. Kemudian yang kedua ada matriks permutasi, yaitu fungsi secara acak memilih suatu kolom, kemudian menempatkan bitnya itu secara acak pada kolom. Kemudian di sini ada sintaksnya, yaitu di Sage bisa dilihat juga dalam kotak itu. Nah, sekarang kita membahas tentang dekripsi McAleese private key. Yang tadi encrypted message dari Alice, Y sama dengan MG aksen plus I, maka itu akan didekripsikan oleh Bob menggunakan sebuah private key itu sendiri, yaitu private key-nya milik Bob, S, G, dan P. Sehingga dia kan udah tahu S-nya, maka dia bisa baca gitu pesan aslinya. Kemudian kelebihan dan kekurangan McAleese crypto system. Just like us, we are just an ordinary human. We have a drawback, we have a surplus because there is no perfection in this world. Perfection goes to Allah. So ya, dengan hal yang sama, maka crypto system pun juga punya kelebihan sama kekurangannya. Ya, kelebihannya adalah crypto system McAleese itu aman karena sudah menggabungkan I pada enkripsi, di mana I itu berisi suatu vektor-vektor yang akan membuat orang itu confused karena dia udah mencampurkan dan udah menjoinkan vektor-vektor lain yang mana itu bukan vektor aslinya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu tidak mudah dipecahkan oleh quantum computer karena untuk mencari suatu faktor itu tuh susah. Dan dia tidak punya informasi mengenai S itu sendiri, scramble matrix-nya Bob. Kemudian kekurangannya adalah ruang penyimpanan public key-nya mahal. Kemudian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa public key McAleese crypto system itu dikembangkan berdasarkan private key crypto system. Yang mana private key crypto system itu sendiri
yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya bahwa private key itu tidak efisien karena harus bertukar private key, maka muncullah yang namanya public key Michaelis crypto system. Yang kedua, poin kedua adalah pada Michaelis crypto system, public key untuk proses enkripsi dan private key itu untuk proses dekripsi. Kemudian yang ketiga, Michaelis crypto system diaplikasikan matrix scrambler yang digunakan pada proses dekripsi, juga diaplikasikan matriks permutasi yang digunakan pada proses enkripsi. Poin keempat, pada Michaelis crypto system, receiver akan mengaplikasikan public key, yaitu G-accent sama dengan SGP, dan T-errors kepada sender. Kemudian, receiver akan menerima pesan terenkripsi, serta memulihkan pesan itu menggunakan private key, yaitu S, G, dan Q. Poin kelima, pada Michaelis crypto system, untuk mengenkripsi suatu pesan M, sender mengirimkan Y sama dengan M, G accent plus E. Poin keenam, pada Michaelis crypto system, untuk mendekripsi suatu pesan, sender menerima pesan terenkripsi Y sama dengan M, G accent plus E, dan menggunakan private key untuk memulihkan pesan M. Poin ketujuh, kelebihan Michaelis crypto system, yaitu aman penggunaannya, karena sudah terdapat vektor A itu tadi pada proses enkripsi. Poin ke-8, kekurangan Michaelis crypto system, yaitu ruang penyimpanan untuk public key itu sendiri mahal harganya. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, suggestion, recommendation dari Putranto dan teman-teman, silahkan. Oke, ya, Hafiza, terima kasih presentasinya sudah bagus. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya coba ngasih saran aja. Ini kalau kita buat presentasi ya, itu baiknya ada nomor halaman, Hafiz. Jadi di sini kalau kita nanti ada yang mau bertanya gitu, oh tahu ini halaman berapa. Nah ini kan setiap slide-nya belum ada nomor halaman nih. Jadi mungkin itu saya share dulu ke grup. Oh ya, itu juga boleh. Bentar ya, Pak. Biasanya apa kalau misalnya presentasi di proceeding atau di seminar atau di conference itu kan orang nggak lihat slide-nya ini kan. Jadi biasanya untuk yang memudahkan untuk refer slide mana yang mau ditanyakan ada nomor halaman. Sama mungkin satu lagi di halaman berapa tadi ya? Tentang coding teori, coba di awal-awal kayaknya. Tentang Hamming distance. Di awal mana ya? Nah ini, slide ini. Nah itu. Nah ini salah ngetik atau itu gimana nih? Lemma 2.10. Hamming distance mendefinisikan suatu matriks. Bentar, Pak. Sepertinya salah ketik. Nah. Apa itu yang betul, Hafiza? Untuk PPT-nya sendiri, filenya sudah saya kirimkan di grup ya, Pak? Oh iya. Kalau untuk artikelnya itu dikirimkan di grup sekalian atau bagaimana, Pak? Boleh, nggak apa-apa di grup. Nanti yang lain juga ngupload di grup ya, biar sekalian semua gitu.
Ini dulu, yang ini, yang lemma 210 tadi apa ini harusnya? Iya Pak, sebentar Pak. Belum. Oh ya. Matriks sama metrik itu ada perbedaan ya Pak ya? Nah itu beda. Maaf Pak, itu salah ketik. Harusnya Apa? metrik. Metrik itu apa? Tak. Sudah baca-baca, terus metrik itu apa kira-kira bisa? Sebentar ya Pak ya. Oh ya. Kalau dalam Google ini sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Oh ya, ya. Oke, jadi gampangnya itu jarak gitu. Jarak. Jadi Hamming distance itu merupakan suatu jarak gitu, jarak yang valid lah. Jadi jarak yang valid itu didefinisikan sebagai ukuran ketika dia memenuhi ketiga aksioma ini. Jadi jarak x, y lebih besar sama dengan 0, terus x, y sama dengan y, x, kemudian pertasaman segitiga. Jadi itu kesepakatan tentang metrik gitu ya, jarak. Ada lagi mungkin yang mau bertanya dari teman-teman? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nur Fadila. Tadi kan dijelaskan sama Vivi, tadi kan dibilang sama Vivi, kalau pada bagian McAleese crypto systemnya itu baik segi teori maupun implementasi di kehidupan nyata itu sangat penting. Nah, mau tanya mengenai bagaimana implementasi kriptografi di kehidupan nyata. Mungkin diberikan waktu sekitar 1 menit dulu untuk untuk mencari dan memikirkan jawabannya. Untuk yang paling izin menjawab pertanyaan dari Nur Fadila tadi, kalau tidak salah, pengaplikasian kriptografi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dalam yang paling simpel adalah pesan aplikasi WhatsApp yang kita biasa gunakan itu merupakan suatu pengaplikasian dari kriptografi sendiri, karena untuk penerima dan pengirimnya itu menggunakan sistem pesan yang terenkripsi. Kemudian hal lain dalam pengaplikasian kriptografi, ketika kita menarik uang di ATM, kemudian ada password komputer, laptop, dan password lain, dan transaksi elektronik pada suatu aplikasi dan suatu situs. Mungkin seperti itu. Ada feedback dari Nur Fadila.
Oh, sudah cukup. Terima kasih. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya ya. Udah jelas berarti ini presentasi dari Hafizah. Oke, sekali lagi terima kasih Hafizah atas presentasinya. Sudah bagus gitu, jelas step by step-nya, detail-detailnya sudah diceritakan dengan baik. Hanya saya tadi emang sedikit agak lama ya, karena memang semua dijelaskan buat kita. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita lanjut ke presenter berikutnya. Ada yang sukarela? Fahri, Ilham. Saya stop share dulu ya Pak ya. Oh ya, iya, bisa, boleh stop share. Terima kasih atas saran, koreksi, dan pertanyaan dari Pak Putranto dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau maju? Nggak ada. Saya tahu. Oh ya, silahkan Ilham. Ya. Oke, langsung Izin saya screen ya Pak. diambil alih ya. Jadi sudah bisa langsung langsung mulai presentasi. Ya, silahkan Ilham. Apakah sudah terlihat presenting? Di saya belum. Di yang lain udah. OTW sih. Kayaknya Ilham has started screen sharing, jadi belum muncul. Yang lain muncul nggak? Nah ini udah muncul sekarang. Sip. Oke, silahkan Ilham. Oke, terima kasih waktunya dari Pak Putranto. Di sini saya Ilham Setiawan mau mempresentasikan tentang McElish Crypto System. Ya, sebelumnya nama saya Ilham Setiawan dengan NIM M01191042. Ya, yang pertama itu pengantar kriptografi. Nah, pada pengantar kriptografi itu di tesisnya itu terdapat 3 ya, yaitu private key, public key, dan crypto system McElish. Nah, yang pertama itu private key cryptography. Nah, dikenal sebagai symmetric key cryptography. Kemudian pada private key ini hanya perlu satu kunci, yaitu private key saja. Dan selanjutnya informasi yang bisa dilihat oleh pengamatnya yaitu hanyalah ciphertextnya saja. Kemudian salah satu contohnya yaitu one-time padding SIM. Selanjutnya yaitu public key cryptography, dikenal sebagai asymmetric key cryptography. Kemudian informasi yang bisa dilihat oleh pengamat atau penyerang yaitu ciphertext dan public key-nya. Nah, salah satu contohnya yaitu RSA, reverse Samir dan Edelman. Nah, selanjutnya yaitu McElish cryptography, yaitu menggunakan error correcting untuk mengenkripsinya. Selanjutnya yaitu sulit dianalisa menggunakan komputer kuantum. Nah, selanjutnya yaitu pengantar teori coding, yang isinya yaitu ada sifat kode linear, error detection, dan error correction. Nah, pengantar teori coding, kode C pada finite field A adalah himpunan bagian dari A kali A sebanyak N. Kemudian panjang kode C didefinisikan sebagai N, dan fields A disebut dengan alfabet C.
Kemudian word W adalah elemen dari himpunan A dikali A sebanyak N. Selanjutnya itu code word C dalam kode C adalah word sedemikian rupa sehingga si elemen C. Kemudian jika kode C adalah sebuah vektor A pangkat N, maka kode C disebut kode linear dengan alfabet A. Kemudian dimensi K dari kode linear C didefinisikan sebagai dimensi C dari ruang vektor pada A. Nah, kemudian misalkan X sama dengan X1, X2 sampai Xn dan Y1, Y2 sampai Yn elemen A. Kemudian Hamming distance dari X ke Y didefinisikan sebagai dihem XY sama dengan I sedemikian sehingga XI tidak sama dengan YI. Kemudian Hamming distance didefinisikan sebagai metrik pada AN yaitu untuk X Z elemen A pangkat Y kurang dari 0 dengan Hamming distance XY sama dengan 0 jika X sama dengan Y. Yang selanjutnya dihem X, Y sama dengan dihem Y, X. Dan yang C dihem X, Y plus dihem Y, Z kurang dari dihem X, Z. Kemudian Hamming weight dari sebuah word W didefinisikan sebagai dihem W 0 pangkat N. Kemudian jarak minimum D dari kode linear C adalah minimum dari jarak antar code word didefinisikan sebagai D sama dengan minimum dihem X, Y, X, Z elemen C. Dan jarak minimum D dari suatu kode linear C dengan A sama dengan F2 ekuivalen dengan bobot terendah dari semua code word di C. Nah, kode NKD-C adalah kode linear dengan panjang N, dimensi K, dan jarak minimum D. Nah, selanjutnya yaitu generator matriks. Metode mendefinisikan kode adalah melalui menggunakan generator matriks yang dilambangkan dengan G. Nah, matriks G 11001, 01101, 00101 adalah generator matriks untuk N sama dengan 5, K sama dengan 3, dan kode linear C dengan A sama dengan F2. Nah, selanjutnya itu matriks parity check. Matriks parity check sering dilambangkan dengan H, yaitu matriks dengan N dikurangi K baris dan N kolom mendefinisikan kode linear C. Nah, matriks H 10101, 00010 adalah matriks parity check dengan N dikurangi K sama dengan 2 baris dan N sama dengan 5 kolom. Jadi H adalah matriks parity check untuk A, N sama dengan 5 dan K sama dengan 3. Kode linear C dengan A sama dengan F2. Nah, selanjutnya tingkat informasi R didefinisikan sebagai R sama dengan K per N. Nah, selanjutnya error detection. Nah, misalkan kita mengirimkan kata C, elemen C melalui suatu saluran dan 0 kurang dari T kurang dari D kesalahan yang terjadi dalam transmisi tersebut saat code word yang paling dekat dengan C berjarak D dan kata yang diterima adalah C aksen berjarak 0 kurang dari T kurang dari D dari C, kata yang diterima tidak dapat berupa code word. Jadi penerima transmisi akan mengetahui kesalahan yang terjadi dalam transmisi. Jika kesalahan yang muncul T lebih besar sama dengan D, mungkin terjadi cukup banyak kesalahan sehingga kata yang diterima memang benar code word yang berjarak D dari C. Nah, dalam hal ini tidak ada kesalahan yang akan terdeteksi. Dengan demikian, linear code dapat mendeteksi T kurang dari D bit kesalahan. Nah, selanjutnya error correction. Dalam kasus di samping hanya diketahui telah terjadi kesalahan. Nah, kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan code word yang ditransmisikan dapat ditentukan. Untuk melihat cara kerjanya, misalkan T kurang dari D-1/2 kesalahan terjadi. Sekarang akan dicari code word unit terdekat. Secara konseptual dengan mendefinisikan sebuah bola dengan radius D-1/2 di sekitar setiap code word. Ketika code word berjarak D lebih dari 2 dikali D-1/2, maka diketahui bola ini tidak akan berpotongan. Dengan demikian, setiap kata dapat ditetapkan ke bola unik dan code word yang sesuai.
Dengan cara ini, kesalahan yang terjadi selama transmisi dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya kriptosistem McElish. McElish kriptosistem, enkripsi, dekripsi, dan kelebihan kekurangan. Nah, kriptosistem McElish. Proses enkripsi didefinisikan sebagai Y sama dengan M kali G aksen plus E, di mana E adalah vektor baris acak dengan bobot T. Nah, proses dekripsi didefinisikan sebagai DYP min 1, DYP pangkat min 1 sama dengan D dikali M dikali G aksen plus E dikali P pangkat min 1 sama dengan D MSG P dikali P pangkat min 1 plus E dikali P pangkat min 1 sama dengan D MSG plus E aksen ya sama dengan MSG. Nah, pabrik G aksen adalah kunci pabrik yang diterbitkan oleh penerima berupa matriks biner G aksen sama dengan SGP dan T, jumlah kesalahan yang akan ditambahkan ke pesan yang disandikan. Kemudian matriks S dan P bersama dengan fungsi decoding D merupakan private key dari kriptosistem McElish. Nah, selanjutnya enkripsi. Untuk mengenkripsi pesan M, pengirim mengirimkan Y sama dengan M G aksen plus E, di mana G aksen adalah matriks generator yang disamarkan untuk G dan E adalah vektor kesalahan acak dengan bobot T. Nah, penyamaran tersebut diperlukan karena matriks generator standar untuk G dapat memberikan informasi penting tentang G kepada penyerang. Untuk menyamarkan matriks generator G, kita gunakan perkalian matriks dengan matriks berikut. Yang pertama itu matriks pengacak. Nah, adalah matriks yang dapat dibalik yang memainkan peran utama dalam menyamarkan struktur G. S sangat berperan dalam menyembunyikan struktur G. Prosesnya yaitu menghasilkan biner kosong matriks dengan ukuran yang sesuai, kemudian secara acak membalikan bit dalam matriks ini sampai peringkat matriks setara dengan jumlah baris, kondisi yang memastikan matriks dapat dibalik. Nah, yang kedua itu matriks permutasi. Matriks dengan tepat 1 bit bukan 0 di setiap baris dan kolom. Dengan kata lain, matriks permutasi dapat diperoleh dengan mengubah kolom dari matriks identitas. Fungsi secara acak memilih kolom dan kemudian menetapkan bit acak di kolom untuk memenuhi batasan matriks permutasi, hanya 1 per baris dan kolom. Nah, selanjutnya dekripsi. Proses pesan terenkripsi Y sama dengan M G aksen plus E dapat didekripsi dan harus menggunakan Y bersama dengan private key milik penerima untuk memulihkan pesan M dengan S dan P yang diketahui dan fungsi decoding D yang dapat digunakan untuk menghapus vektor kesalahan. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan kriptosistem McElish memiliki beberapa keunggulan yang membedakan dibanding dengan kriptosistem pabrik key lainnya. Salah satu kelebihannya adalah kriptosistem menggabungkan elemen keacakan dalam setiap enkripsi untuk meningkatkan keamanan. E adalah vektor kesalahan yang dihasilkan secara acak. Kemudian RSA dan kriptosistem modern lainnya tidak dapat menyertakan keacakan seperti itu dalam proses enkripsi. Elemen keacakan ini berkontribusi pada status kriptosistem McElish saat ini sebagai kandidat kuat untuk mengamankan pasca enkripsi komputer kuantum. Dan kekurangan, kelemahan utama dari kriptosistem McElish terletak pada ukuran public key untuk kriptosistem ini, matriks N dikali N dikurangi K dapat memerlukan banyak ruang, terutama pada perangkat kapasitas rendah seperti smartphone. Hal tersebut merupakan alasan utama mengapa kriptosistem McElish tidak diterapkan secara lebih luas. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Ilham atas presentasinya. Jadi secara garis besar sudah jelaskan semua sama Ilham gitu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya nih? Coba saya dulu sekilas ya. Sebelum bertanya ya saya ngasih saran dulu ya Ilham ya. Jadi membuat slide itu bisa dibilang gampang-gampang susah begitu.
Karena kalau nanti tujuan kita itu biasanya kan slide itu untuk presentasi. Presentasi itu untuk mempresent apa yang sudah kita kerjakan. Itu istilahnya pamer gitu lah ya. Mempamerkan apa yang sudah kita kerjakan, apalagi nanti setelah lulus gitu kan, lalu mau terima kerja, pasti kan nanti akan ada presentasi. Apa sih yang Ilham unggulkan atau apa sih yang kita unggulkan oleh dalam produk ini. Jadi usahakan menarik kita. Yang pertama, yang kedua jangan terlalu banyak teks. Yang ketiga itu tadi apa namanya kita sebisa mungkin tidak membaca apa yang ada di dalam slide. Jadi kalau bisa poin-poinnya saja yang ada di slide, kemudian kita mengembangkan atau kita ceritanya itu tidak sama persis dengan ada. Ini juga untuk teman-teman yang lain. Jadi ya ini kan namanya juga belajar, nggak masalah ya, kita tempatnya kesalah itu kan pas kita sekolah, entah itu di kuliah atau di SMP SMA. Oke, jadi ada pertanyaan lain? Tadi saya mau nanya apa ya? Nomor berapa ya? Lupa. Coba di next slide agak cepat ya, 2, 3. Bentar. Nah, ini kayaknya di sini. Atasnya, atas. Sudah. Nah, ini saya mau nanya yang terakhir. Yang terakhir, bisa diceritakan nggak ya, dimensi K dari kode linear C didefinisikan sebagai dimensi C dari ruang vektor pada A. Nah, ini berarti kalau baca kalimatnya agak aneh. Mana Ilham penjelasannya mungkin lebih ya, kalau ya menurut saya itu ya kan ya dari penjelasan awal ini kan dimisalkan A kan. Nah, jadi terus kemudian dimensi K dari koordinat C didefinisikan sebagai dimensi C. Jadi dimensi K ini sama dengan dimensi C dari ruang vektor pada ini A ini, Pak. Ruang vektor. A itu kan field tadi. Bukan ruang vektor kan? Ruang vektornya apa ini? Oh iya. Apa yang betul? Ruang vektornya apa ya? Dimensi K dari kode linear C didefinisikan sebagai dimensi C dari ruang vektor pada A. Jadi dimensi K ini kayak sama dengan dimensi C dari ruang vektor pada kode C ini. Jadi kan jika kode C ini adalah sebuah vektor pangkat N, maka kode C disebut kode linear dengan alfabet A. Alfabetnya A. Ruang vektornya? Ruang vektor dari ini. Hah? Itu ditulis tuh. Ruang vektornya A pangkat N. Jadi yang nomor 2 juga itu salah itu ya. Buat U adalah elemen dari himpunan A pangkat N sama dengan yang nomor makasih, Pak. Berarti yang ini A pangkat N sama yang ini ya, Pak? Iya, yang paling bawah juga A pangkat N. Iya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya? Mungkin teman-teman yang lain? Atau ngasih saran untuk Ilham, boleh. Jangan takut ngasih saran ya, Ilham nggak marah kok. Ya, Ham ya? Enggak, Pak. Pak, izin memberikan saran apakah boleh, Pak?
Boleh, boleh. Ya, silakan Hafiza. Kalau menurut saya itu ada, nah ini ada notasi huruf yang enggak di apa ya istilahnya diketikan enggak dalam notasi matematika gitu loh. Misal di sini ada dimensi K. Nah, K-nya ini ditulis pakai K huruf biasa kan. Alangkah lebih baiknya itu diketiknya pakai notasi yang matematika itu. Equation ya? Ya, equation. Kemudian yang kode C-nya ini juga kan bukan, kalau nggak salah itu C-nya itu nggak C yang biasa tapi yang ada gayanya gitu loh Pak. Itu juga mungkin bisa di equation kan. Jadi saya itu sih Pak. Oke. Terima kasih Vivi. Ya, terima kasih. Ya itu tadi supaya menarik gitu ya presentasi slide-nya menarik dan lebih enak dipandang itu biasanya memang kalau ada unsur matematik dibuat italic atau equation. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Ilham atas presentasinya. Mungkin bisa di stop share screen-nya untuk laptopnya Ilham. Nah ini Terima kasih saran dari Pak Putranto dan teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Izin stop share ya Pak. Ya silakan. Oke, nah barusan sudah kita lihat dua presentasi dari Hafiza yang pertama dan kedua adalah Ilham. Oke, nah ini sudah jam 2:30. Kalau kita lanjut minggu depan supaya nggak terburu-buru gimana? Setuju nggak atau mau sekarang aja ya? Halo? Lanjut Yang minggu depan saja nggak apa-apa Pak. minggu depan nggak apa-apa ya, biar nggak buru-buru. Takutnya udah kita biasa sampai 2:30 gitu ya kalau udah ada acara apa-apa. Oke, baik sekali lagi terima kasih ya atas yang sudah presentasi. Kita lanjut minggu depan untuk sisanya. Jadi nanti kita bisa mundur nggak apa-apa ya, mundur sampai pertemuan keberapa gitu presentasi. Jadi tapi tetap itu tadi. Mungkin nanti minggu depan presentasi 2, lalu nanti saya isi sedikit tentang topik yang kalian akan jadi apa itu namanya fokus di riset tugas akhir gitu. Nah ini tidak perlu detail-detail, nanti itu jatahnya tugas akhir. Kalau semua udah beres dari sekarang, mana tugas akhir kalian nggak ada kerjaan malah. Jadi kita coba perkenalan dulu lah dengan makhluk apa yang akan kalian bahas gitu ya. Kan masing-masing udah beda-beda ini. Jadi mungkin sedikit nanti tentang kode apa, minggu depannya tentang kode apa. Lalu untuk milih, kalian bisa milih siapa yang kode yang ini, kode yang itu. Jadi sambil jalan kalian presentasi, sambil jalan nanti kita juga mempelajari beberapa kode yang menjadi fokus kalian masing-masing untuk tugas akhir. Gitu ya? Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Jadi tidak fokus semua full presentasi, tapi supaya jalan, supaya kalian bisa kerja jalan, atau mungkin dari sekarang juga boleh milih-milih kode ini, kode itu gitu ya. Kalian bisa diskusi juga antara kalian, saya mau kode ini, kamu nanti kode yang apa, itu juga boleh. Nanti minggu depan kita diskusikan, mungkin kalau udah ada menentukan pilihan atau gimana teknisnya kita lihat minggu depan. Jadi sekarang ini sambil siapkan presentasi bagi yang belum, juga lihat-lihat kode-kode yang kira-kira bisa diimplementasikan dalam apa itu namanya apa tadi, code based cryptography gitu ya. Itu PR yang kedua. Oke, baik, kita ada pertanyaan dulu atau komentar mungkin sebelum ditutup. Nggak ada, jelas semua? Oke. Jelas Pak. Jelas ya. Oke, insya Allah berarti kita ketemu lagi
minggu depan di jam yang sama ya, jam 1 presentasi 2 orang lagi biar nggak terburu-buru. Kemudian yang insya Allah kita ketemu minggu depan. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.